Oke guys, kita lihat ini lahannya udah diboplang oleh tukang. Tukangnya udah pulang, udah jam 5, jadi tukangnya udah pulang. Jadi aku jelasin sedikit. Halo guys, ketemu lagi bareng Omni Ahmad Official. Hari ini kita bahas tentang boplang. Boplang apa? Boplang rumah tipe 100, luas tanah 100 meter persegi. Oke guys, kita lihat ini lahannya udah diboplang oleh tukang. Tukangnya udah pulang, udah jam 5, jadi tukangnya udah pulang. Jadi aku jelasin sedikit dan lumayan detail tentang boplang dan cara bagaimana boplang. Oke guys, yuk. Jadi boplang itu sebelum kita membangun rumah kita harus boplang. Boplang itu apa? Boplang itu buat nentuin titik-titik fondasi, nentuin sikuan bangunan. Nah, itu gunanya boplang, itu fungsinya. Jadi boplang itu bisa pakai gelam sama papan, bisa juga pakai hek yang ukuran 55. Terus setiap sudut ada di gambar itu pasti kita pasang benang buat nentuin titik-titik fondasinya. Jadi guys, yang pertama kita bahas adalah bagaimana cara menyikukan bangunan biar nggak ada yang miring-miring ya guys. Kalau kata orang Palembang tuh nggak ada buntut tikus kayak gitu. Jadi caranya sih gampang. Pada saat kita udah boplang, itu boplang saya rasa kalau yang bangunan pasti udah ngerti yang mana yang namanya boplang bangunan. Itu diukur dulu panjang luasan tanah, panjang kali lebarnya diukur dulu, terus disisain, dilebihin. Kalau pasang boplang sih dilebih sekitar 60 cm keluar atau 80 cm keluar minimal. 1 meter juga bisa sih kalau misalnya lahannya memadai. Jadi udah kita ukur bentuk tanah yang mau kita bangun seperti apa. Kalau udah diukur, kita pasang, kita spare 60 cm atau 80 cm dari ukuran tanah yang mau kita bangun. Jadi kita patok-patok pakai gelam, dan kita kasih pembatas seperti bisa dari papan, bisa dari hek. Bagusnya sih papan biar nggak bergerak lagi kan. Nah, tinggal nentuin berapa ukuran tinggi yang mau dipinjam dari 0 lantai, dari 0 jalan berapa mau ditinggiin. Kalau misalnya 30 cm mau ditinggiin ya naikin 30 cm. Kalau misalnya mau dinaikin 50 cm ya dinaikin 50 cm. Coba kita lihat ya berapa ini. Nah, ini 50 cm ya guys. Nah, sekitaran 50 cm dari bawah. Kayaknya ini naik sekitar 30 cm loh dari dari jalan ya. Jadi guys, kita bagaimana cara mensikukan tadi ya. Yang pertama bagaimana cara mensikukan biar nggak ada buntut tikus. Gini caranya. Jadi pengukuran dari benang, kita tarik benang, kita ukur dulu yang ininya yang batas tanah kita sama batas tanah kita yang ke belakang sama yang di depan. Kita ukur, nanti ketemu kayak sambungan ini guys. Nah, ini ketemu sambungan ini. Nah, bagaimana kita nentuin sikuannya? Pertama caranya itu, kalau kamu punya biasanya orang-orang kalau mau ngambil gampangnya sih, kalau misalnya ada keramik atau triplek, itu kan ada sikuan di keramik atau triplek. Nah, itu bisa dipakai. Nah, tinggal diukurin aja di sini. Tapi kalau yang
lebih gampangnya itu kita ukur pakai tali. Nah, oke guys, cara kita buat bagaimana caranya mensikukan bangunan biar nggak miring atau buntut tikus ya guys. Nah itu kalau udah dipasang kayak gini talinya, tinggal kita pasang tali rapia atau tali apa, kita pasangin kayak gini. Nah terus kita pasangin kayak gini. Nah nentuin sikunya. Ini biasanya 60 cm sama 80 cm. Nah kita ukur 60 ya. Ini ini 60 cm. Nah biar di situ ya, kita geser dulu ya guys. Tapi jangan posisinya bergerak ya, jangan bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia akan berubah. Nah, kurang ya, tambahin lagi ya. Nah, kita kencengin dulu ya. Ini lebih, kita majuin lagi. Tuh, itu pas 60 cm ya. Nah, di sini 80 cm. Nah, posisi 80 cm itu di sini. Tuh. Sebenarnya mudah sih menentukannya. Nah. Tuh. Tuh ya. Dapat ya 80 cm. Nah, ininya dapatnya berapa? Harus 100 ya. Kalau mau siku itu harus 100. Tuh, lihat. Tuh. 100 dapat ya. Ujung ke ujung 100. Nah, ini udah siku ya, guys. Nah, tinggal kalau kita udah dapat satu titik ini, tinggal kita ngikutin jalur-jalur yang apa? Pondasi-pondasinya, tinggal titik-titik pondasinya tinggal kita ikutin sikuan dari awal ini. Sikuan dari awal ini. Ini udah tadi kan. Sebenarnya guys itu teori Pythagoras ya yang kita pakai. Biasa kalau yang udah familiar dengan bangunan pasti udah ngerti gimana caranya boplang. Nah, tinggal ditarik, tarik, disamain sama ini. Ini udah siku ya. Nah, tinggal yang lain ditarik, itu juga disikuin, itu juga disikuin, setiap titik itu disikuin. Nah, di setiap titik itu pasti ada pondasi. Nah, jadi begitu cara bagaimana menyiku dan menentukan titik pondasi. Nah, kan ini dari awal tadi kan dapat satu nih, titik pondasi 1, titik pondasi 2, titik pondasi 3, nah, sampai ke belakang, terus sampai ke belakang. Ini belum selesai sih guys, tapi udah baru berapa titik, ada beberapa lagi titik yang mau di ini. Karena tukangnya udah pulang, nanti mungkin besok atau lusa kita lihat jadinya seperti apa ya guys. Jadi boplangannya. Biasanya kalau udah di titik-titikin pondasi ini udah fix ya, nggak berubah lagi titik pondasinya. Nah, oke guys. Jadi mungkin sampai di situ dulu YouTube channel Om Ahmad. Nanti kita bahas setelah boplang, nanti kita bahas bagaimana cara pengedukan pondasi, penanaman pondasi, pembuatan pondasi, penganyaman besi untuk pondasi, naik lagi ke step pedestal, naik lagi ke seluf, kolom. Jadi dari awal sampai akhir nanti saya jelasin bagaimana caranya membangun rumah tipe 100 ini ya guys. Oke guys, makasih udah nonton channel Om Ahmad Official. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke guys, makasih guys.